Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi minggu lalu, yaitu tentang data link layer. Jadi hari ini kita akan bahas pada bagian penanganan error. Mengapa diperlukan adanya penanganan error? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa media fisik sebagai saluran pengantar variasi sinyal atau gelombang itu akan mengalami gangguan, ya kadang-kadang ada gangguan misalnya atau interferensi, sehingga membuat bit-bit data yang dikirimkan menjadi berubah. Nah, perubahan itulah yang disebut dengan error. Jadi setiap media memiliki karakteristiknya masing-masing. Misalnya seperti kabel, misalnya fiber optik memiliki rasio error yang sangat kecil, artinya tahan terhadap gangguan dari luar. Itu merupakan media yang sangat bagus. Namun sebaliknya, media transmisi wireless biasanya memiliki error yang lebih tinggi karena ada gangguan pada media udara atau ada gelombang-gelombang yang lain, sehingga sering terjadinya perubahan pada sinyal-sinyal elektromagnetik yang dipancarkan. Jadi, perbedaan karakteristik ini membutuhkan model penanganan yang berbeda pula. Nah, strategi penanganan error secara umum adalah sebagai berikut. Umumnya, kita menambahkan informasi tambahan, ya. Jadi kita tambahkan istilahnya adalah bit-bit redundan pada frame yang dikirimkan. Misalnya, eee, pengirim mengirimkan data panjangnya misalnya 10 bit. Nanti yang dikirimkan ternyata tidak hanya 10 bit, bisa bertambah menjadi 12 bit. Artinya ada 2 bit tambahan di sana sebagai, bit-bit penanganan error, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagi penerima, informasi tersebut bisa menjadi dasar untuk menentukan apakah frame yang dikirimkan mengalami error apa tidak. Itu. Jadi dari bit-bit tambahan itu nanti bisa dikalkulasi apakah frame yang dikirimkan itu ada error apa tidak. Secara garis besar, penanganan error bisa dibagi menjadi dua strategi. Yang pertama adalah error correcting codes. Artinya penerima bisa mendeteksi sekaligus memperbaiki kesalahan yang terjadi. Sebaliknya, strategi yang kedua adalah error detecting codes. Artinya penerima hanya bisa mendeteksi tanpa mengetahui yang benarnya seperti apa. Jadi dua strategi tersebut digunakan pada karakteristik media tertentu. Misalnya error correcting codes itu biasanya digunakan pada media wireless yang sering terjadi error. Artinya apa? Artinya ketika media wireless sering terjadi error, penerima harus bisa memperbaiki, itu tujuannya. Kalau cuma digunakan error detecting codes, artinya penerima cuma bisa mendeteksi tanpa tahu benarnya seperti apa, artinya penerima mengharapkan adanya pengiriman ulang. Nah, takutnya di pengiriman ulang ternyata terjadi error lagi, makanya error detecting codes tidak tepat diterapkan pada media wireless. Yang tepat adalah error correcting, artinya jika terjadi error, sebisa mungkin diharapkan penerima bisa memperbaikinya, karena kalau meminta kirim ulang, nanti bisa terjadi error kembali, artinya itu mubasir. Sedangkan error detecting codes umumnya diterapkan pada media kabel yang jarang error. Artinya error detecting codes ini memerlukan resource atau kalkulasi yang lebih sederhana. Jadi kalau emang medianya bagus, seperti fiber optik yang jarang error, cukup pakai error detecting codes. Jadi kalau ada error, minta kirim ulang aja. Karena kirim ulang kan belum tentu akan error kembali. Karena eh, rasio errornya sangat kecil pada media kabel. Nah, ini teknik penanganan error secara umum. Jadi seperti saya bilang tadi, tekniknya adalah menambahkan bit-bit redundan pada data yang dikirimkan. Jadi kalau kita pakai apa namanya, pakai variabel, jadi sebuah frame misalnya bisa terdiri dari M bit data, atau M itu diistilahkan dengan message, ya message bit. Misalnya kita mau mengirimkan data sepanjang 10 bit. Nah, ternyata kita perlu menambahkan
strategi penanganan error. Jadi bit-bit yang dikirimkan tidak hanya 10 bit tadi, tapi akan bertambah menjadi 12 bit misalnya. Artinya M bitnya itu adalah 10 bit, yaitu karena data aslinya adalah 10 bit, sedangkan bit-bit tambahannya itu sebesar 2 bit. Jadi itu diistilahkan dengan R bit, yaitu redundant atau check bits. Ya. Kemudian gabungan dari bit message dengan bit tambahannya disebut dengan code word. Ya, code word. Itu diistilahkan dengan huruf N. Jadi N sama dengan M tambah R, yaitu message ditambah bit-bit tambahan atau bit-bit redundan. Kemudian di sini ada istilahnya dengan kode rate, yaitu kode rate adalah perbandingan antara bit pesan dengan keseluruhan bit. Jadi M dibagi dengan panjang kode word-nya, yaitu N. Jadi misalnya contoh yang tadi, pesan yang dikirimkan panjangnya 10 bit, tapi setelah diolah lebih lanjut, pesan yang dikirimkan menjadi 12 bit karena ada penambahan 2 bit tadi. Berarti kode rate-nya adalah 10/12. Ya, sekitar berapa itu? Mungkin sekitar 80%-an kode rate-nya. Jadi umumnya pada media transmisi yang sering error, kode rate bernilai setengah. Sebaliknya pada media yang bagus, kode rate mendekati 1. Artinya kalau medianya bagus, bit-bit redundannya sangat sedikit, sehingga kode rate-nya menjadi mendekati 1. Kalau media transmisi yang sering error, kode rate-nya bernilai setengah, itu artinya seimbang ya, artinya pesan yang dikirimkan 10 bit, ternyata redundan bitnya juga 10 bit. Nah, kayak gitu. Jadi seimbang. Karena media transmisinya itu sering error, artinya mereka membutuhkan strateginya adalah error correcting codes. Error correcting codes itu membutuhkan apa namanya? Bit-bit redundan yang lebih besar dibandingkan error detecting codes. Ya. Nah, pertama kita akan bahas seperti apa sih error correcting codes. Ada 4 algoritma, yaitu Hamming codes, binary convolutional codes, Reed-Solomon codes, low density parity check codes. Nah, ini ada 4 strategi yang dibahas pada buku referensi kita. Namun yang akan kita bahas pada slide kali ini hanyalah yang pertama, yaitu Hamming codes. Karena mempelajari yang pertama aja sudah cukup panjang dan saya rasa melelahkan bagi mahasiswa. Kalau saya tambahkan ke 3 strategi yang lain, akan membebani mahasiswa. Kita cukup pelajari yang pertama aja, yang Hamming codes. Ya, seperti apa penanganan error dengan Hamming codes? Kita lihat di sini. Jadi pertama, strateginya adalah setiap bit pada kode word diberikan nomor urut dari 1 sampai N. Misal tadi ada 12 bit 10 bit data yang mau dikirimkan, kita kasih nomor 1 sampai N, jadi 1 sampai 10. Kemudian bit-bit yang berada pada nomor pangkat 2 disebut dengan check bit atau parity bit. Jadi misalnya pangkat 2 itu kan mulai dari 1 ya, 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16 dan seterusnya. Jadi bit-bit yang berada pada nomor pangkat 2 tersebut 1 2 4 8 16 itu disebut dengan check bit atau parity bit. Kemudian bit-bit sisanya merupakan message bit. Jadi misalnya bit ketiga, 5, 6, 7 itu merupakan message bit. Oke, ini sebagai contoh, 8 bit data akan dikirimkan. Misalnya bit data yang mau dikirimkan adalah 1100001000. Itu ada 8 bit data yang mau dikirimkan. Maka 8 bit data tersebut hanya boleh diletakkan pada message bit, tidak boleh ditaruh pada check bit atau parity bit. Jadi hasilnya seperti tabel di bawah ini. Ya, jadi bit 1 itu kan tadi check bit atau parity bit. Jadi kita tulis P1, kita kosongkan. Bit kedua juga parity bit, kita tulis P2, artinya kita kosongkan. Nah, message bit itu kan mulai dari bit ketiga tadi 3. Berarti kita masukkan data yang pertama yaitu 1, kita masukkan di bit ketiga. Kemudian keempat ternyata parity bit kan seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi kita tulis P4. Kemudian bit kelima adalah message bit juga. Jadi itu kita letakkan bit yang kedua, 1, kemudian 6 juga message, 0, 0, sesuai urutan ini. Kemudian 8 karena parity bit lagi, kita kosongkan.
kemudian 9 kita isi data lagi, 10, 11, dan 12. Artinya karena tadi kita pakai ada 4 parity bit ya, 1, 2, 4, dan 8, maka datanya adalah 8 tambah 4, sehingga panjangnya menjadi 12 bit. Maka dari itu kita perlu 12 bit sebagai media, sebagai apa namanya, tempat untuk mengirimkan data. Kita perlu 12 bit. Nah, kita udah membuat seperti ini, seperti tabel di bawah ini. Dan kita lanjut, cara mengisi parity bit. Ya, jadi parity bit diisi dengan aturan sebagai berikut. Jadi nomor kode word-nya ke bawah, kemudian parity bit-nya 1, 2, 4, 8, 16. Ya, kemudian kalau misal parity bit-nya masih banyak, bisa ditambahkan. Kemudian kita isi, karena bit 1 itu adalah parity bit, berarti kita kosongkan. Bit kedua kan tadi parity bit juga kita kosongkan. Bit ketiga, kita lihat cara mengisinya adalah 3 merupakan penjumlahan antara 1 dan 2. Berarti kita berikan silang di 1 dan 2. Ya. Kemudian 4 adalah parity bit, berarti kita kosongkan. 5 adalah message bit. Jadi bit kelima itu merupakan hasil dari 1 ditambah 4. Berarti kita silangkan X di 1 dan 4. Kemudian 6 juga sama, ke 6 merupakan penjumlahan antara 2 ditambah 4. Berarti kan kita tambah XX. 7 merupakan penjumlahan antara 1, 2, 4. Nah, seperti itu kita berikan tanda silang. Begitu juga seterusnya sampai 12, sekarang kita cuma perlu 12 ya tadi ya, berarti kita sebenarnya cukup buat sampai 12. Kalau ternyata bit yang dikirimkan panjang, nanti bisa ditambahkan sendiri. Yang penting rumusnya misalnya, kalau ternyata dia kode word seperti 8, berarti kita kosongkan. Kalau 9 itu kan message bit, jadi 9 adalah penjumlahan antara 1 dengan 8. Jadi itu yang kita berikan tanda silang. Oke, sampai di sana. Kita lanjut cara baca tabel parity yang tadi. Jadi bit kode word 3 akan dikoreksi oleh parity bit 1 dan 2. Itu cara bacanya. Kita kembali lagi. Oke, bit parity 3 artinya akan nanti dikoreksi oleh parity bit 1 dan 2. Itu artinya. Jadi bagian silang itu kita bisa baca sebagai koreksi. Nanti bit kelima nanti akan dikoreksi oleh bit 1 dan 4. Seperti itu. Bit 7 akan dikoreksi oleh 1, 2, dan bit parity yang keempat. Itu cara bacanya. Ini jadi saya tulis lagi seperti ini. Bit 3 dikoreksi oleh parity bit 1 dan 2. Bit 5 dikoreksi oleh parity bit 1 dan 4. Bit 6, 2 dan 4, dan seterusnya. Jadi kalau kita baca dari atas, artinya parity bit 1 itu akan mengkoreksi bit 3, 5, 7, 9, 11. Contohnya, saya kembali lagi ke tabel yang tadi. Ini seperti kita lihat, bit 1, parity bit 1 akan mengkoreksi bit 3, bit 5, bit 7, bit 9, 11, 13, kayak itu seterusnya. Jadi bacanya bisa dari ke samping atau bisa bacanya dari atas. Ya, kalau ini bacanya dari samping seperti ini, bit 3 akan dikoreksi oleh parity bit 1 dan 2. Kalau bacanya dari atas, berarti parity bit 1 akan mengkoreksi bit 3, 5, 7, 9, 11. Kayak gitu jadinya. Begitu juga parity bit yang lainnya. Jadi cara mengisi nilai parity bit 1 adalah pakai penjumlahan XOR. Ya, penjumlahan bit itu istilahnya dengan XOR. Jadi karena dia bit 1 ini akan mengkoreksi bit 3, 5, 7, 9, 11, maka kita buat XOR antara nilai 3, 5, 7, 9, 11. Misalnya bit ketiga tadi nilainya berapa? 1. Bit kelima nilainya berapa? 1. Bit ketujuh nilainya 0. Bit 9 tadi nilainya 0. Bit 11 nilainya 0. Berarti kita jumlahkan pakai XOR. 1 XOR 1 nilainya 0. Tambah 0, 0, tambah 0, 0, tambah 0, 0. Berarti hasilnya adalah 0. Begitu pula parity bit yang lain. Jadi di sini saya harapkan mahasiswa sudah menguasai penjumlahan XOR. Ya, penjumlahan XOR itu gampang sebenarnya. Jadi seperti penjumlahan dengan modulus 2. Jadi kalau 1 tambah 1 berapa? 2 kan? Karena 2 modulus 2, berarti dia kembali jadi 0. Berarti 1 ditambah 1
hasilnya adalah 0. 0 ditambah 0, hasilnya 0. 0 tambah 0, 0. Begitu juga 0 tambah 0 lagi, hasilnya 0. Berarti hasil penjumlahannya adalah 0. Kemudian saya lanjut ke P2. P2 akan mengkoreksi 3, 6, 7, 10, 11. Ya, berdasarkan tabel yang tadi. Berarti kita ambil nilai bit 3 itu berapa tadi? 1, bit 6 nilainya berapa? 0, bit 7 nilainya 0, bit 10 nilainya 1, bit 11 nilainya 0. Jadi kalau kita jumlahkan 1 tambah 0, 1, tambah 0 lagi tetap 1, ditambah 1 menjadi 0. Kemudian ditambah 0 menjadi 0 hasil akhirnya. Kemudian yang ke P4, P4 akan mengkoreksi bit 5, 6, 7, 12. Tinggal kita masukkan nilainya nanti 1 ditambah 0, 1. Ditambah 0, tetap 1. Ditambah 0, tetap 1. Berarti hasilnya adalah 1. Kemudian bit, parity bit 8. Ya, sama. Kita udah dapat nilainya, berarti 0, nanti tambah 1, hasilnya 1. Tambah 0, tetap 1. Tambah 0, tetap 1, berarti hasilnya adalah 1. Kemudian jika semua nilai parity bit sudah didapatkan, maka tinggal dimasukkan ke data yang akan dikirim. Ya, ini hasil akhirnya. Tadi kan di pertama kita cuma mengisi bit message-nya ya. Tadi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ya itu kita kirim isi tadi. Sedangkan yang 1, 2 kan masih P1 tadi, yang kedua isinya P2, keempat tadi isinya P4, 8 isinya P8. Setelah kita lakukan perhitungan seperti slide ini, kita dapatkan tadi P1 nilainya 0, P2 nilainya jadi 0, P4 nilainya 1, P8 nilainya 1. Tinggal kita masukkan. Jadi P1 nilainya 0, P2 nilainya 0, P4 nilainya 1, P8 nilainya 1. Kayak gitu. Nah, setelah data lengkap tadi, kemudian dikirimkan ke penerima. Nanti penerima juga melakukan perhitungan yang sama dengan pengirim tadi. Jadi ketika data diterima, penerima akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi misalnya data yang dikirimkan terjadi error. Nah, kita asumsikan misalnya ada error nih di bit kelima. Jadi di bit kelima kan harusnya nilainya itu 1. Nah, kita coba misalnya terjadi error, bit kelima itu berubah menjadi 0. Apakah si penerima ini bisa nggak mendeteksi bahwa bit kelima ini terjadi perubahan? Kita coba lihat perhitungannya. Ini, cara pengecekan errornya berarti akan dibandingkan hasil perhitungan dengan nilai parity bit yang diterima. Misalnya seperti ini, P1. P1 tadi mengkoreksi bit 3, 5, 7, 9, 11. Berarti kita tinggal masukkan saja nilai dari hasil yang diterima. Ini ya, penerima kan dapatnya data ini, jadi data ini yang kita gunakan untuk perhitungan, bukan data pengirim. Kita kan nggak tahu data pengirimnya seperti apa. Jelas data yang kita terima itu hanya seperti ini. Jadi data penerima ini yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Jadi kita tetap gunakan perhitungan tadi. Di P1 kan perhitungannya dia akan mengkoreksi bit 3, 5, 7, 9, 11. Kita tinggal masukkan angkanya 1, bit 5 tadi 0, kemudian 0, 0, 0. Kita jumlah hasilnya 1. Begitu juga P2, kita coba jumlah hasilnya ternyata 0, P4, 0, P8, 1. Ini hasil penjumlahannya. Kemudian kita coba bandingkan hasil penjumlahannya 1. Sedangkan P1, di sini P1 ini kan nilainya 0. Di sini kan P1 nilainya 0. Sedangkan hasil perhitungannya di sini nilainya 1. Nah, ini kan sudah berbeda. Berarti kita berikan status false. Kemudian P2 juga hasil perhitungannya adalah 0. Ternyata di data yang kita terima, P2 nilainya memang 0. Berarti ini sama. Berarti kita kasih true. Kemudian P4, kita buat perhitungan seperti tadi, hasilnya adalah 0. Kita bandingkan dengan P4 yang diterima tadi, nilainya ternyata adalah 1. Berarti kan ini berbeda 0 dengan 1. Itu berbeda, berarti kita berikan statusnya adalah false. Itu juga P8, kita hitung, berdasarkan perhitungan nilainya 1. Kita lihat di data yang kita terima, apakah nilainya berapa, ternyata sama, 1. Berarti statusnya adalah true. Oke, jadi berdasarkan perhitungan ada duit parity yang error, yaitu P1 dan P4. Maka untuk mengetahui bit yang error adalah kita tinggal jumlahkan parity, urutan parity-nya adalah P1 tambah P4. Berarti kan 1 ditambah
4, yaitu 5. Berarti bit yang error itu adalah bit 5, kayak itu. Berarti saya ulang lagi, cara mencari tahu bit yang error adalah kita jumlahkan bit-bit parity yang mengalami false, perhitungannya false. Tadi contoh tadi kan yang mengalami false adalah P1 dan P4. Jadi kita tambahkan 1 dengan 4, maka bit yang error adalah 1 tambah 4 yaitu 5. Kemudian untuk melakukan koreksi, tinggal balik aja nilai dari bit kelima, yaitu tadi nilainya 0 kan yang kita terima, berarti diubah jadi 1. Jadi itulah nilai yang benar. Jadi karena data yang dikirimkan berupa biner, kan nilainya 0, 1. Kalau berarti 0-nya salah, berarti benarnya adalah 1. Sehingga data kembali benar. Tuh, jadi Prima bisa mendeteksi kesalahan pada data yang dikirimkan melalui Hamming code. Nah, itu tadi yang error correcting codes. Jika nanti ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui email saya atau bisa melalui Telegram. Oke, kita lanjut ke strategi yang kedua adalah error detecting codes. Ya, error detecting codes ada 3 algoritma atau metode. Yang pertama adalah parity, kedua checksum, dan ketiga adalah CRC atau cyclic redundancy checks. Error detecting codes ini jauh lebih mudah daripada error correcting. Kalau yang error correcting agak ribet memang metodenya, agak panjang. Kalau yang error detecting codes ini lebih mudah dan ringan. Cuman di sini hanya bisa mendeteksi saja tanpa tahu bit mana yang error. Kita bahas yang pertama parity. Parity ini artinya kita melengkapi satu bit di belakang data untuk membuat data menjadi genap. Ya, jadi contoh data awal yang dikirimkan adalah 1011010. Kalau dengan teknik parity, berarti kita menambahkan satu bit di belakang data. Tapi tujuannya adalah membuat supaya genap. Karena bit data yang pertama, ini kan sudah genap, nih kan, berarti kita menambahkannya adalah 0. Contoh lain, misalnya data yang dikirimkannya seperti ini, ternyata data yang dikirimkannya adalah ganjil, di mana 11111, ya bit satunya ada 5, berarti itu ganjil. Berarti bit parity yang paling belakang ini kita berikan nilai 1, biar bit yang dikirimkan menjadi genap. Ya, itu maksudnya parity. Kita tambahkan 1 bit di belakang data, sehingga nanti yang dikirimkan menjadi genap. Kalau emang sudah genap, kita isi 0. Kalau ternyata ganjil, kita buat genap dengan mengisi angka 1. Nanti cara pengecekannya gimana? Itu gampang. Jadi kalau data yang diterima tidak genap, maka dipastikan telah terjadi error. Ya, jadi misalnya kan kita ngirimnya tuh pasti genap, jadinya kan karena kita tambahkan parity bit di belakang. Tapi kalau ternyata terjadi data yang diterima tidak genap, maka itu pasti error. Namun pengirim tidak bisa mengetahui bit mana yang error karena metode ini adalah cuma pendeteksi, bukan error correcting. Ya, jadi penerima cuma tahu oh ini error, nggak tahu bit keberapa yang error, dia tidak akan tahu karena sifatnya cuma pendeteksi. Ya, itu yang parity. Ya, jadi kalau ternyata dicek terjadi error, solusinya adalah minta kirim ulang data. Kalau ternyata masih diceknya error, ya kirim ulang data lagi. Seperti itu. Cuman di sini di parity bit nih ada kelemahannya. Ya, nanti Anda bisa explore sendiri kira-kira apa kelemahannya, apa kekurangannya, di mana letak kebocorannya. Seperti itu. Kemudian strategi yang kedua adalah checksum. Jadi checksum ini menggunakan operasi perhitungan tertentu terhadap keseluruhan data, kemudian meletakkan hasilnya pada bagian belakang data. Contohnya adalah operasi penjumlahan. Ya, jadi kita checksum itu artinya kita menambahkan data di bagian belakang. Ya, tapi kita melakukan operasi tertentu, misalnya operasi penjumlahan. Contoh data yang dikirimkan misalnya 7, 11, 12, 06. Ya, kalau kita gunakan checksum dengan operasi penjumlahan, berarti data yang dikirimkannya berubah menjadi 7, 11, 12, 06, dan ditambah angka baru yaitu 36. 36 itu bukan penjumlahan antara 7, 11, 12, 06. Itu hasilnya adalah 36. Cara ngeceknya gimana? Ya tinggal dijumlahkan kembali. Ya, jadi kalau data bagian checksum atau data bagian belakang tidak sama nilainya dengan perhitungan, maka dipastikan telah terjadi error. Misalnya data yang
kita terima adalah 7, 11, 12, 06, 37. Ya, kita coba jumlahkan 7, 11, 12, 06, hasilnya adalah 36. Ternyata 36 ini nggak cocok sama data checksumnya nih 37. Berarti ini pasti terjadi error. Cuman kita tidak tahu error itu ada di bagian yang mana. Jadi kita hanya tahu ini terjadi error dan kita minta kirim ulang. Itu yang checksum. Kemudian metode terakhir adalah CRC, yaitu cyclic redundancy check. Ini menggunakan proses pembagian biner. Ya, tapi sebelum melakukan pembagian, pengirim dan penerima menetapkan terlebih dahulu nilai pembaginya. Misalnya sebelum sebelum kirim data ditetapkan 110001 itu sebagai nilai pembagi. Ya, jadi pengirim sama penerima udah tahu nilai ini adalah nilai pembagi. Misalnya data yang mau dikirimkan adalah 1101, 011111. Itu data yang dikirimkan. Berarti selanjutnya adalah kita tinggal bagi data yang dikirimkan dengan pembaginya. Tapi sebelum dibagi, data yang dikirimkan akan ditambahkan dengan 4 bit 0. Kenapa 4 bit 0? Karena nilai pembaginya menggunakan bilangan 5 bit. Ya, ini kita lihat, pembaginya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 bit. Sorry, saya salah nulis kayaknya ini. Ini data yang benar, harusnya pembaginya 10011. Saya ada kesalahan teknis sedikit, sebentar akan saya koreksi. Jadi harusnya data pembaginya lah 100, sebentar, 10011. Ya, itu data pembaginya, 10011. Itu kan 5 bit ya, jadi panjangnya adalah 5 bit. Jadi data yang dikirimkan ditambah dengan 4 bit 0 terlebih dahulu. Jadi setelah proses pembagian bit, sisa sel pembagian akan ditambahkan pada bit yang sudah ditambahkan dengan 4 bit 0. Ini saya salah dari nulis di slide. Harusnya pembagiannya adalah 10011. Ya, mohon dimaklumi. Nanti akan saya perbaiki pada slide yang akan saya share. Nah, jadi data yang dikirimkan tadi 1101011 sekian. Ya, karena ini pembaginya adalah 5 bit, berarti kita tambahkan 4 bit 0. Jadi n-1, jadi 5 dikurangi 1 itu 4, berarti kita namakan 4 bit 0 di belakang data yang akan kita kirimkan. Baru kita bagi data yang akan dikirimkan yang sudah ditambahkan dengan bit 0, dibagi dengan ini, pembagi yang sudah disepakati tadi. Ini nanti kalian bisa pelajari. Ini kalian harus sudah di luar kepala tentang pembagian biner. Ini tidak akan saya jelaskan, nanti Anda bisa belajar mandiri gimana cara melakukan pembagian biner. Yang jelas, yang penting di sinilah sisanya, yaitu reminder. Ternyata sisanya adalah 10. Berarti data yang kita kirimkan adalah data ini ditambahkan dengan reminder, yaitu 10. Ini. Data yang akan dikirimkan jadi seperti ini, ditambahkan 10 pada bagian belakang. Begitu juga 00, tadi kan tambahan 0000, cuman karena sisanya 10 berarti bagian belakang diubah menjadi 10. Seperti itu. Kemudian untuk pengecekan, data yang diterima akan dibagi dengan nilai pembagi yang sama. Artinya nanti ketika penerima menerima data yang dikirim ini, tinggal dilakukan pembagian seperti tadi. Pembagiannya langsung tanpa perlu ditambahkan 4 bit 0, karena ini sudah ditambahkan 4 bit 0. Jadi penerima langsung bagi aja tanpa perlu menambahkan bit 0 lagi. Kemudian jika hasil pembagian tidak ada sisa, maka itulah data yang benar, artinya bebas error. Tapi kalau ternyata ada sisa, sisanya bukan 0, ya berarti data yang dikirimkan ada error. Itu pakai metode CRC. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang error correcting codes dan error detecting codes. Selanjutnya saya berikan tugas, silakan coba di rumah. Misalnya data yang dikirimkan seperti berikut. Kemudian saya minta kalian coba pakai mekanisme Hamming codes. Ya, coba dibuat hasil akhir pengirimannya seperti apa. Jadi ini saya kasih nilai quiz, jadi 3 orang dari setiap kelas yang mengirimkan jawaban pertama, itu saya kasih nilai quiz. Kalau jawabannya benar ya.
Jadi saya berikan data seperti itu, coba pakai mekanisme Hamming code. Jadi saya minta juga caranya, nggak boleh langsung nulis jawabannya, saya minta caranya, nyari P1-nya gimana caranya, nyari P2 gimana caranya, P4, P8, kalau ada P16 nanti begitu juga yang lainnya, gimana cara menemukan nilai tersebut. Ini seperti biasa, jawaban kalian tulis tangan, nanti di-scan atau difoto. Kemudian harus dilengkapi dengan cara atau proses, baru dikirim ke email saya aryadarmadi@unut.ac.id. Judulnya adalah tugas mandiri 3_NIM. Ya, itu materi saya tentang data link layer. Minggu depan kita akan bahas ke layer di atasnya lagi, yaitu network layer. Ini sebagai referensi. Jadi sekian materi yang saya berikan, kita sampai jumpa minggu depan.